tafsir yang keenam, qad aflaha man tazakka. Inilah sesuai dengan apa yang kita sedang laksanakan, yaitu orang yang melaksanakan perbuatan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi seorang di minggu kamari Bu lakukan ada perbuatan-perbuatan, amalia-amalia, ibadah-ibadah yang pahalanya itu tidak akan bisa diukur. Kalau sholat ada pahalanya bisa diukur. Kalau sedekah ada pahalanya. Sedekah kajal miskin 10 ganjaran. Sedekah kajal miskin tapi dulu kene 70 ganjaran. Sedekah kajal anu kena musibah 700 ganjaran. Sedekah ka orang tua 7.000 ganjaran. Aya sedekah nu paling gede berlipat-lipat pahalana saur para ulama, sedekah ka guru nyaeta 700.000 kali lipat ganjaran. Jadi bu sedekah teh urang mah lolobana ka jalma fakir miskin nyeunyeun. Padahal sedekah teh pan gede-gedena teh ka ustad. Punten ka guru aya guru sakola, guru kebaikan gini. Areka guru ngaji, ieu keterangan saur para ulama. Cek aya deui Bu, sedekah nilai pahalanya 10 kali. Ya, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bisayyati fala yujza ila mislaha. Seolah-olah di dalam Al-Quran barang siapa yang datang dengan kebaikan maka pahalanya dikali lipat 10 kali lipat. Barang siapa datang dengan kejelekan atau berbuat dosa maka fala yujza tidak akan dibalas ila mislaha kecuali seumpama itu kejelekan, yaitu satu aja. Nah, jadi lamun urang sedekah biasa 10 kali lipat ka jalma fakir, tetapi akan berkali lipat pahalanya jadi 70 kali lipat kalau kita sedekahna kepada kerabat saudara kita yang membutuhkan. Saudara kita punya utang, saudara kita tidak mampu, ini mah keur silaturahmi, keur kadulur, jeung dulur teh butuh, maka pahalanya 70 kali lipat. Ada yang pahalanya sampai 700 kali lipat, itu sedekah kepada orang yang kena musibah. Dia lagi punya hutang besar, dia sedang kehilangan sesuatu, dia sedang terkena musibah, rumahnya longsor, terbawa banjir barang-barangnya, atau dia kena kehilangan keluarganya, atau dia benar-benar sedang dalam keadaan susah payah, baik ekonomi ataupun kesehatannya, sedang sakit payah gitu. Maka sedekah kepada orang sakit dan kena musibah itu pahalanya 700. Kalau kepada orang tua, karena orang tua tidak mampu, maka sedekah kepada orang tua pahalanya 7.000 kali lipat. Barang siapa bersedekah kepada guru, terutama guru ngaji yang telah memberikan ilmu sehingga selamat dunia dan akhirat, yang jasa-jasanya sangat besar untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, maka sedekah kepada guru, kepada ustaz, kepada kiai, kepada ulama itu pahalanya 700.000 kali lipat. Alhamdulillah. Atau sedekah. Alhamdulillah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Bu, jadi ada 3 perbuatan amalia yang tidak akan terhitung pahalanya. Sedekah mah aya ta pahalana terhitung. Sedekah ngaji 1 alif 1 huruf itu, tadarus 1 huruf itu di pahalanya 10 kali lipat. Kalau bulan Ramadan 70 kali lipat. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja 70 dikali 3 210 kali lipat. Nah, ada, tapi ada amal kita, ibadah kita yang pahalanya itu tanpa hisab, tanpa bisa terukur, mau bisa ditimbang, mau bisa
Yang kedua, amal ibadah yang tidak akan terbatas pahalanya itu adalah apa Bu kemarin? Afi alinnas, memaafkan manusia. Ini paling susah. Orang berbuat jahat kepada kita, zalim kepada kita, lalu kita memaafkan, ini paling susah. Maka pahalanya bil ghairi hisab, tanpa hisab, tidak akan bisa terhitung pahalanya maksudnya. Yang ketiga adalah puasa as-shaumuli wa ana ajzibihi, kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu pahalanya, ibadahnya waktu, dan akulah yang menentukan besar kecilnya pahala dari orang yang berpuasa. Jadi ada tiga yang tidak akan dihitung, tidak akan bisa dihitung pahalanya, sangat besar. Memaafkan manusia, sholat, dan melaksanakan ibadah puasa. Bu, tafsir luka genep dina pada Allah man tazakka, bahagialah orang-orang yang mensucikan diri adalah orang-orang yang bersabar. Yang terakhir nomor 7, orang yang senantiasa, mohon maaf, bukan terakhir ya. Nomor 7, orang yang membersihkan diri itu adalah zuharu fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, oleh karena perbuatan manusia itu sendiri. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah menimpakan akibat perbuatan manusia, dan tujuan Allah menimpakan cobaan atau musibah atas perbuatan manusia yang mengganggu alam dengan bencana alam itu adalah supaya la'allahum yarji'un, mereka kembali kepada Allah, artinya bertobat dari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Itu yang dimaksud dengan la'allahum yarji'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu bukan untuk menghukum manusia. Ayana wa makrona, ayana wa makrohun, adanya musibah gempa bumi, longsor, banjir bandang, kepakiran dan sebagainya, itu merupakan ujian dari Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali bertobat kepada Allah. Jadi tafsir yang ketujuh daripada Allah Ta'ala adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari merusak muka bumi, merusak alam. Tafsir yang ke-8, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Bahagia orang yang membersihkan diri adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, melaksanakan